kita akan belajar tema ini ya. Tema ini pembelajaran 2. Di pembelajaran 2. Halaman selanjutnya yang kemarin halaman 60. Ya, betul 60. Bentar, Will Stella ini join di kelas 4. Oke, sudah. Saya bacakan ya. Saya bacakan kisah kawanan merpati. Di sini kisah kawanan merpati. Christian sudah siap? Christian apa sudah siap? Christian apa sudah siap? Sudah, oke. Halaman berapa, Pak? Kawanan merpati halaman 60. Alkisah. Ada sekawanan burung. Nah, minta tolong ini dibacakan sama Christian. Paragraf pertama. Halaman 60. Kisah ada sekawanan burung merpati yang terbang untuk mencari makanan. Mereka dipimpin oleh raja mereka. Suatu hari saat terbang jauh dan sangat lelah, raja merpati membawa mereka untuk terbang sedikit lebih jauh. Lanjut. Burung merpati terkecil terbang dengan kecepatan maksimal dan menemukan beberapa beras bertebaran di bawah pohon beringin. Maka semua burung merpati mendarat dan mulai makan. Tiba-tiba sebuah jaring jatuh di atas mereka dan mereka semua terjebak. Mereka melihat seorang pemburu mendekati dan membawa sebuah sangkar besar. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kevin. Buru-buru merpati itu dengan putus asa memutarkan sayap mereka untuk mencoba keluar dari jaring. Tapi sia-sia raja punya ide. Ia menawarkan semua burung merpati untuk terbang bersama membawa jaring. Itu bersama mereka yang mengatakan bahwa ada kekuatan dalam kesatuan, maka setiap merpati mengambil sebagian jaring dan bersama mereka terbang membawa jaring itu. Pemburu itu mendongak. Udah, Pak. Lanjut. Oh, dia mencoba mengikuti mereka, tapi mereka terbang tinggi di atas bukit dan lembah. Mereka terbang ke sebuah bukit dekat sebuah kota kuil, di mana tinggi seekor tikus yang bisa membantu mereka. Tikus itu adalah teman sejati raja pemerhati. Udah, Pak. Oke, lanjutnya Ciko. Ciko bisa? Kayaknya sinyalnya. Kevin dilanjutkan dulu, enggak apa-apa. Kevin dilanjutkan dulu. Raja merpati itu menjelaskan bahwa mereka terjebak dalam perangkap dan membutuhkan bantuan tikus untuk menggeroti jaring dengan giginya dan membebaskan mereka. Tikus setuju lalu mengatakan bahwa ia akan membebaskan raja terlebih dahulu. Raja bersikeras bahwa tikus itu harus membebaskan rakyatnya terlebih dahulu, dan raja yang terakhir. Tikus menanami perasaan raja dan memenuhi keinginannya. Ia mulai memotong jaring dan satu persatu merpati dibebaskan, termasuk raja merpati. Burung merpati itu mengucapkan terima kasih pada tikus dan terbang bersama satu dalam kekuatan mereka. Pak. Terima kasih, saya baca ulang ya. Alkisah, ada sekawanan burung merpati yang terbang untuk mencari makanan.
mereka dipimpin oleh raja mereka. Pasti satu kelompok itu pasti ada kawanan rajanya. Terus kemudian burung merpati terkecil terbang dengan kecepatan maksimal dan menemukan beberapa beras bertebaran di bawah pohon beringin. Maka semua burung merpati mendarat dan mulai makan. Tiba-tiba sebuah jaring jatuh dari atas mereka dan mereka semua terjebak. Mereka melihat seorang pemburu mendekati membawa sebuah sangkar. Sangkar itu adalah kurungan yang besar itu. Kemudian burung-burung merpati itu dengan putus asa mengepakkan sayapnya mereka untuk mencoba keluar dari jaring, tapi sia-sia. Raja punya ide, ia menyarankan semua burung merpati untuk terbang bersama membawa jaring itu bersama mereka. Ia mengatakan bahwa ada kekuatan dalam kesatuan, maka setiap merpati mengambil sebagian jaring dan bersama-sama mereka terbang membawa jaring itu. Pemburu itu mendongak takjub. Dia mencoba mengikuti mereka, tapi mereka terbang tinggi di atas perbukitan dan lembah. Mereka terbang ke sebuah bukit dekat sebuah kota kuil di mana tinggal seekor tikus yang bisa membantu mereka. Tikus itu adalah teman sejati Raja Merpati. Saat tikus mendengar suara keras mendekat, ia bersembunyi. Raja Merpati dengan lembut memanggilnya. Ketika tikus itu senang melihatnya, Raja Merpati itu menjelaskan bahwa mereka terjebak dalam perangkap dan membutuhkan bantuan tikus untuk menggerogoti jaring dengan giginya dan membebaskan mereka. Tikus setuju lalu mengatakan bahwa ia akan membebaskan raja terlebih dahulu. Raja bersikeras bahwa tikus harus membebaskan rakyatnya terlebih dahulu. Dan raja yang terakhir, tikus memahami perasaan raja dan memenuhi keinginannya. Ia memulai memotong jaring satu persatu, merpati dibebaskan termasuk Raja Merpati. Burung-burung merpati mengucapkan terima kasih pada tikus dan terbang bersatu dalam kekuatan mereka. Kira-kira tokoh dalam cerita tersebut siapa saja? Burung, Tikus, burung, pemburu. Dan burung merpati. Oke. Dan pemburu. Baik, wataknya bagaimana? Wataknya rajanya merpati bagaimana? Ada yang tahu enggak wataknya wataknya burung merpati tadi, rajanya burung merpati? Watak apa, Kak? Watak itu adalah sikap atau sifat dalam sebuah tokoh ya, tokoh sikap yang dimiliki atau sifat yang dimiliki. Baik, baik hati. Baik hati. Terus kalau yang tikusnya? Tikusnya suka menolong. Rakyatnya suka menolong rakyat. Suka menolong rakyat. Menolong. Oke. Terus gini. Kira-kira cerita apa yang dapat diambil dari kisah tersebut? Apa cerita yang dapat diambil? Hikmah yang dapat diambil. Hikmah yang dapat diambil dari cerita tersebut. Hikmah yang dapat diambil dari cerita tersebut apa? Kira-kira apa? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak kira-kira? Kok diam semua? Kok diam semua? Kira-kira apa kira-kira kisah yang dapat diambil dari hikmah atau pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut? Apa ya? Apa? Meski susah harus saling membantu. Saling membantu. Terus apa lagi kira-kira selain itu? Saling menolong. Saling menolong. Apa lagi? Ada lagi? Tidak berputus asa. Tidak berputus asa. Christian bisa menyampaikan pendapatnya. Kira-kira cerita apa yang dapat diambil dari cerita tersebut? Kakaknya jadi babi ya. Oke, saya akan menyampaikan gini.
di situ ceritanya adalah, saya mute semua biar dengar, saya mute semua. Jadi gini, ceritanya di situ adalah kisah kawanan merpati. Kawanan merpati tersebut tertangkap oleh sebuah jaring karena dijebak oleh seorang pemburu. Ya. Kemudian sang raja yang memiliki teman dekat yaitu seekor tikus. Sang raja meminta bantuan kepada seekor tikus. Sang raja minta tolong dibebaskan kami dari jeratan ini. Kemudian sang tikus menyetujuinya untuk membantu. Tapi yang diselamatkan dulu adalah sang rajanya. Tetapi rajanya itu menolak. Yang lebih patut diselamatkan terlebih dahulu adalah rakyatnya. Akhirnya tikus tersebut setuju. Akhirnya tikus tadi menyelamatkan rakyatnya terlebih dahulu, maksudnya kawanan merpatinya dulu, baru kemudian rajanya yang dibebaskan. Nah, berarti raja ini memiliki sifat yang bijaksana. Jadi dia berpikir, kalau tidak ada rakyatnya, ketika rakyat itu mati semua, maka tidak ada raja. Karena hakikatnya seorang raja itu dipilih oleh masyarakat. Sekali lagi, tolong jangan mainan pensil, tolong jangan mainan pensil di mulutnya. Rekaman ini terlihat, terus jangan dimatikan mic videonya. Ini akan menjadi bahan sorotan, ya, diingat ya. Ketika nanti ada penilaian sikap, kalau dimatikan terus kelihatan ini ada rekamannya, direcord. Sikapnya tolong dijaga, kemudian videonya tolong dinyalakan. Lah sia-sialah videonya dimatikan kalau belajar seperti ini. Nah, terus gini. Jadi cerita yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah kita harus mementingkan kepentingan bersama dulu. Misal di sini kan ada rakyat ya. Rakyatnya itu tadi dibebaskan terlebih dahulu oleh sang raja. Walaupun rajanya mati, tidak apa-apa. Tapi yang penting rakyatnya dapat dibebaskan. Karena pada hakikatnya tadi ketika sebuah kelompok atau sekumpulan hewan tersebut, ketika rakyatnya atau kumpulan hewannya tersebut meninggal semua, tinggal satu raja, ya sia-sia rajanya. Ya sia-sia. Sia-sia ada raja. Sama seperti kita di Indonesia. Di Indonesia itu pemimpin kita disebut apa? Pemimpin kita di Indonesia disebut apa? Seorang apa? Seorang apa? Presiden. Presiden. Siapa nama presiden kita? Jokowi. Wakilnya siapa wakilnya? Wakilnya siapa? Presiden kita kan Bapak Jokowi. Terus wakilnya siapa? Ada yang tahu enggak wakilnya? Wakilnya dari Bapak Jokowi. Oke, presiden kita adalah Bapak Jokowi dan wakilnya adalah Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya. Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Oke. Nah, dari pemilihan presiden tersebut itu dipilih oleh siapa? Oleh rakyat. Sama, ketika dalam keadaan bahaya yang diselamatkan dulu adalah rakyatnya. Ketika perang, ketika apa? Ketika terjadi perang, ketika terjadi konflik, yang diselamatkan adalah seorang ibu, seorang anak, dan atau rakyat yang diselamatkan dulu. Nah, sama seperti itu. Ya, di cerita itu sama seperti itu, sama seperti cerita ini. Nah, terus pertanyaan nomor 1, 2, 3 saya bacakan. Apakah tikus dan merpati saling membantu? Iya. Jawab di situ, iya. Terus berikutnya.
Oke, sebentar sambil saya itu ya. Nomor 2, menurut kalian bagaimana perasaan sang Raja Merpati setelah diselamatkan? Baik. Perasaannya kok baik? Gabung di Berterima kelas berapa? kasih. Gabung di kelas berapa? 2. Oke, siap. Sudah? Apa terima kasih? Nomor 2. Menurut kalian bagaimana perasaan sang Raja Merpati? Perasaan sang Raja Merpati saat rakyatnya dibebaskan? Senang, Pak. Senang, merasa Terima bahagia. kasih. Oke, ditulis senang dan merasa bahagia. Terus berikutnya yang nomor 3, melambangkan sila keberapa cerita di atas? Sila keberapa ya? Pancasila keberapa ya? Dua. Sila kedua, ada yang lain kira-kira? Selain sila kedua, kira-kira ada yang paling tepat sila berapa ya? 3. Ada yang lain selain sila ketiga? 1. 1. Oke, saya mau tanya dulu. Bunyi Keempat. Oke, saya mau tanya dulu. Bunyi sila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kalau sila kedua bunyinya apa ya? Kemanusiaan. Sila kedua bunyinya? Kalau sila kedua bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sila keempat? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. Oke, kalau sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mau cek satu-satu nih. Hafal enggak ini bunyinya Pancasila ini? Saya mau cek dulu ini. Welcome sama Ega. Bunyi dari sila keempat itu apa? Welcome dan Ega. Bunyi dari sila keempat itu apa? Aduh, apa ya dua tuh? Bunyi dari sila keempat itu apa? Welcome dan Ega. Apa? Welcome dan Ega. Kok tidak terdengar suaranya? Elek-elek. Oke, saya akan melempar pertanyaan yang lain. Elo, bunyi dari sila keempat itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak. Bagus, yang lain sih, yang bagus, yang lain. Sila keempat bunyinya keadilan, bagus. Oke, saya mau tanya ke Christian. Bunyi dari sila keempat apa? Saya mau cek satu-satu. Keadilan Bunyi dari sila keempat. Apa Christian? Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Bagus. Lambang dari sila keempat. Saya mau tanya dulu lambangnya sila keempat. Jisten, coba lambangnya dari sila keempat. Lambang dari sila keempat. Pati dan kapas.
Oh bagus, padu dan kapas. Saya tanya lagi lambangnya sila keempat. Saya mau tanya ke Will Stella. Lambangnya sila keempat. Lambangnya sila keempat. Padi dan kapas. Kapas. Oke, saya mau tanya lagi ke lainnya. Ya, saya masukkan di kelas 1 sebentar. Sudah. Untuk Vincentia saya masukkan di kelas 4. Untuk Vincentia saya pindahkan di kelas 4. Tekan join. Oke. Gabriel, kira-kira lambang dari sila ke-4 apa ya? Apa ya? Banteng. Banteng. Banteng apa badannya, apa ekornya? Ya. Apa? Ya. Apanya? Banteng. Banteng itu banyak, bisa ekornya, bisa kakinya, bisa bulunya, bulu banteng mungkinkah? Saya mau tanya lagi Kevin. Lambang dari sila keempat itu apa? Aduh, apa ya sih? Wah. Bintang. Bintang kecil. Bukan Pak, bintang. Saya mau tanya ke yang lain. Bintang nomor 1, Vin. Daniel, Ini salah sih. lambang dari sila keempat. Daniel, lambang dari sila keempat. Ternyata ini mungkin ditinggal kemana ini? Dimatikan tak tinggal. Kameranya dimatikan ini. Devinda, lambang dari sila keempat apa? Tahu, Pak. Enggak tahu. Oke, jujur sekali enggak tahu. Jujur sekali. Ciko, lambang dari sila keempat itu apa? Kepala banteng, Pak. Kepala banteng. Gabriel sudah betul jawab bantengnya, tapi apanya yang dibuat simbol itu? Ekornya kah? Kakinya kah? Terus apa? Ininya apa? Sundangnya ini. Oh my god. Oke. Terus saya mau tanya lagi. Bunyi dari sila kelima apa, Kevin? Satu kedua tiga Bunyi aduh dari sila apa? kelima. Aduh. Lupa aku. Apa ya? Coba saya lempar lagi ke Will Stella. Stella, bunyi dari sila kelima. Apa? Aduh, apa? Kok sama semua tuh? Ya, Pak. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gini loh, minimal hafal ya Pancasila ya, maksudnya tahu ya, hafal ya, jangan sampai tidak hafal. Itu dasar negara kita. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya adalah bintang. Terus kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu lambangnya rantai emas. Rantainya itu, rantai emasnya itu bentuknya bulat sama ada yang kotak. Jadi bulat itu laki-laki bisa diartikan laki-laki, kotak itu bisa diartikan perempuan, dan banyak makna yang lain yang terkandung di dalamnya. Terus sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Kenapa kok dipakai simbol pohon beringin? Ini salah satunya adalah karena pohon beringin memiliki akar yang sangat kuat. Kemudian pohonnya rindang. Jadi mengayomi semua masyarakat yang ada di Indonesia, persatuan kuat ya gitu. Terus kemudian
Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah kepala banteng. Seekor banteng, kenapa kok dilambangkan seekor banteng? Seekor banteng itu hidupnya berkoloni atau bersama-sama. Namanya kerakyatan. Rakyat itu hidupnya bersama-sama dan saling berdampingan dan saling tolong-menolong. Dan manusia itu termasuk makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Makanya salah satunya diambilkan dari simbol kepala banteng. Situ. Terus kemudian yang sila terakhir itu sila kelima, Pancasila kelima, itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memakai lambang padi dan kapas. Padi berlambang sebagai itu ya kemakmuran, maksudnya pangan. Kapas itu sebagai itu ya apa pakaian kita, maksudnya untuk kebutuhan kita juga sih. Makanya itu diambil seperti itu untuk kesejahteraan masyarakat. Makanya diambil padi dan kapas. Halaman berapa ya? Halaman 60. Maka dari itu sila kelima itu sangatlah dasar sekali bagi masyarakat Indonesia. Bukan berarti Pancasila itu sebagai apa ya Tuhan, bukan, tapi sebagai pedoman atau dasar landasan yang ada di Indonesia yang menyatukan semua agama. Ada di Indonesia ada berapa agama sih? Saya mau tanya dulu nih. Di Indonesia itu ada berapa agama? 7. Saya coba sebutkan kalau 7. Coba sebutkan kalau 7. Dua. Saya mau nyebutkan 7, Mak. Tadi siapa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yuk. Agama yang ada di Indonesia ada berapa? Katolik, Islam, Terus? Hindu, Buddha, Ya. Konghucu. Oh ya 6. Salah. Oke. Tahu tempatnya beribadahnya di mana? Tahunya Islam, Kristen, Katolik. Oke, saya mau tanya nih. Kalau Islam di mana? Di masjid. Masjid, Pak. Masjid. Oke. Terus kalau agama Kristen, Gereja. pertanyaan saya, apakah selama masa pandemi ini kamu tetap melaksanakan ibadah? Meskipun Iya, Pak, saya melewati dari YouTube. dari YouTube. Oke. Dari YouTube. Oke, ya, sip. Terus selain Kristen ada agama apa lagi tadi? Katolik. Katolik di mana? Gereja. Sama ya. Sama. Terus selain Katolik ada agama apa lagi? Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau Hindu tempat ibadahnya di mana Hindu? Kelenteng. Salah. Ayo, di mana nih? Ya. Hindu, di Wihara. mana? Kurang tepat, kurang sedikit lagi. Di kuburan. Di kuburan. Oh, luar biasa katanya. Di kuburan. Di mana? Kalau Hindu di mana? Kuburan. Hindu itu di pura. Pura. Ya, bukan pura, tapi pura. Pura. Melafalkannya pura, bukan pura. Aduh. Terus kalau Buddha. Kira-kira Vihara. kalau Buddha vihara. Terus Vihara atau kelenteng? kalau Konghucu. Kelentengan itu. Kalau Konghucu. Kelenteng. Kalau Konghucu itu di kelenteng. Oke, kalau Konghucu itu di kelenteng ya. Ingat, kalau Konghucu itu di kelenteng. Jadi saya ulangi lagi, agama Islam itu tempat ibadahnya di masjid. Itu paling umum. Mungkin tetangga kalian seringkali melihat tetangga ketika ada sholat maghrib, sholat apa itu datang ke masjid. Terus kalau Kristen sama Katolik itu tempat ibadahnya di gereja. Diingat ini selalu muncul dalam soal PKN. Terus kalau agama Hindu itu di pura. Terus kalau agama Buddha itu di vihara. Kalau agama Konghucu itu di kelenteng. Ingat ya, itu salah satu tempat ibadah di setiap agama yang ada di Indonesia.
Terus kemudian pada teks ini kita mengambil sila ketiga tentang persatuan Indonesia. Jadi ini adalah sama-sama saling tolong-menolong antara tikus dan merpati, tidak membedakan. Aku tikus, kue merpati. Nggak ada yang membedakan. Bagus. Ya. Jawaban nomor 3. Melambangkan sila keberapa cerita di atas? Sila ketiga. Jadi jawaban nomor 3. ya, nomor 3 itu sila ketiga. Yang berbunyi apa sila ketiga, Will Stella? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, bagus. Kalian bisa membalik di halaman 62, dibalik halaman 62. Sudah dibalik? Halaman 62. Oke, baik kalau sudah. Kalau sudah, lah simbol persatuan terdapat pada lambang pohon beringin. Nah, yang saya ucapkan tadi, pohon beringin dengan latar belakang putih. Pohon beringin melambangkan dulu waktu zaman penjajahan itu kan merumuskan Pancasila. Pohon beringin itu terdapat di belakang, kalau nggak depan istana. Itu Presiden Soekarno dan anggota-anggotanya itu melihat pohon beringin itu sangat kuat dan sangat lebat pohonnya, itu makanya dijadikan inspirasi untuk simbol. Seperti itu ya. Itu salah satu hal pengambilan simbol. Kemudian pada dasarnya pohon beringin adalah pohon yang besar, tinggi, serta daunnya yang lebat. Nah, yang digunakan untuk berteduh oleh rakyat Indonesia. Selain itu terdapat akar pohon beringin yang diibaratkan sebagai semua suku di Indonesia. Meskipun terdapat banyak cabang akar, tetapi akar tersebut tetaplah bersatu. Jadi di Indonesia itu ada banyak suku, ada banyak agama, ada banyak ras. Itu dilambangkan akar-akarnya yang banyak. Tetapi tetap satu, yaitu masyarakat Indonesia. Ya, saya pindahkan. Ya, baik, saya pindahkan di kelas 3. Ditekan join ya. Melvin, tekan join juga. Saya pindahkan di kelas 5. Sudah. Oke, jadi gitu. Terus kemudian meskipun Indonesia terdapat berbagai suku dan budaya, namun persatuan tetap dijunjung tinggi. Ada 1, 2, 3, 4, 5 poin itu tolong dibacakan. Kevin, tolong dibacakan itu menggunakan bahasa persatuan antar daerah. Itu yang 5 poin itu yang titik-titik ini loh. Ya, menggunakan bahasa ya, antara daerah. Ya, terus? Oh. Dibacakan itu, minta tolong. Menggunakan bahasa persatuan Indonesia antara daerah. Perjuangan namun harum bangsa Indonesia, cinta kepada tanah air Indonesia, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan beribadah, jiwa patriotis dimanapun berada. Udah, Pak. Oke, terima kasih. Untuk tugasnya halaman 63 kalian bisa baca sendiri. Untuk tugasnya halaman 64. Untuk tugasnya halaman 64 bisa ditulis di situ tugasnya. 64 ada 5 soal, 64 bisa ditulis. Ya, ada 5 soal bisa diisikan di situ. Kalau sudah berganti ke bahasa Jawa, lanjut bahasa Jawa. Lanjut bahasa Jawa halaman 107. Halaman 107 saya sudah chat di chattingnya. Welcome sama Ega, tolong didengarkan. Oke, saya bacakan ya. Pengetan Dino Pramuka. Sudah siap dipahami di situ? Dino iki Bima tangini rada isuk. Hari ini Bima bangunnya agak pagi. Rada isuk, agak pagi. Sawengi kaya wis impen-impenen. Isuk iki Bima sak kancane
sak kancane arep melu upacara pangetan dina pramuka. Mau mengikuti upacara Hari Pramuka yang ke-55 tahun. Halaman berapa, Pak? 107, halaman 107. Bubar upacara tanggal 14 Agustus, Bima lan bocah-bocah pramuka siaga liyane melu pesta siaga. Berarti upacara ini upacara pramuka siaga. Sedangkan kamu sendiri adalah anggota pramuka apa? Penggalang apa siaga kalian? Penggalang apa siaga? Siaga dah. Penggalang. Penggalang, oke. Pramuka penggalang itu diikuti oleh siswa kelas 3 sampai dengan kelas 6. Kalau di SD, kalau di SMP kelas 1 sampai kelas 3. Kalau di SMA nanti penegak, kalau enggak pandega itu. Ada urutannya itu. Itu ya. Pak, boleh, Mbak? Boleh. Kemudian saya bacakan lagi biar dengar, saya mute semua. Biar tidak terganggu suaranya. Bima melu adu ngumbulake layangan. Jadi dalam pesta siaga itu ada kegiatan yang pertama tongkat, egreng batok, ngumbulake layangan, hasta karya atau keterampilan, ngucapake Dwi Dharma lan Dwi Satya. Saya bacakan Dwi Dharma dan Dwi Satya. Oke, didengarkan. Dwi Dharma dalam pramuka itu berbunyi, siaga itu berbakti kepada ayah dan bundanya. Kalau memanggil pembina pramukanya, kalian kan biasanya kalau memanggil pembina pramuka dengan sebutan apa? Kalau dalam pembina pramuka penggalang, kalian memanggilnya dengan sebutan Kak atau Kakak. Biasanya Pak Dani itu menyampaikan Kak Dani, menyampaikannya dengan panggilnya dengan sebutan Kak. Tapi kalau dalam siaga sebutannya adalah Yanda dan Bunda. Kemudian berikutnya, Dwi Satya berikutnya, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap hari berbuat kebaikan. Itu salah satu bunyinya. Kemudian Bima melu adu ngumbulake layangan. Layangane Bima wangune kaya kuku, siwiwine digambari kembang rupa abang, wungu lan ijo sirahe dirupa ireng, ana gelar-gelare coklat. Buntutane nglewer dawa diwerna putih belang ireng. Bima wis suwe ngumbul ngelayang-layang ing angkasa yang disawang kaya ula nyunggi kupu-kupu sing deleng padha keplok-keplok. Pangetan dina pramuka tahun iki katon rame lan nyenengake. Terus pertanyaannya yang halaman 108 nomor 1 dan 4 ya. Nomor 1 dan 4. Apa teks ing dhuwur nggambarake sawijining objek sing nyata atau duduk perkara gaib? Ini bukan ya. Nomor 1 ini apa teks ing dhuwur? Itu nomor 1 judulnya ya. Judulnya teks di atas itu apa? Nomor 1 itu bacanya apa teksnya? Judulnya apa? Apa? Pangetan Dina Pramuka. Itu ya. Pangetan Dina Pramuka. Ya, oke, bagus. Yap. Saya mute lagi. Enggak ambil buku. Lisa ini masuk kelas berapa? Lisa masuk kelas berapa? Pindah kelas berapa? Kelas 1. Oke, siap. Kelas 5. Oke. Nomor 2, apa kang diandharake teks wacan di ing dhuwur upacara pramuka siaga?
upacara pramuka siaga. Untuk phrase ini kelas berapa ya? Pak, nomor 1 jawabannya apa? Pangatan Bina Pramuka. Terus yang nomor 2 upacara siaga. Upacara siaga. Pengatan pramuka ya, Pak. Nomor Ya, 1. Ya, betul. Terus yang nomor 2 upacara siaga. Nomor 3. Nomor 3, kanthi maca teks indukur apa bocah-bocah bisa ngrasakake kaya ngalami dhewe. Apakah kamu pernah mengalami upacara atau melaksanakan kegiatan pramuka? Ya. Enggih, jawabannya enggih. Nomor Enggih. 2 apa, Pak? Nomor 2 tadi apa nomor 2? Nomor 2 itu upacara siaga. Nomor 3 itu enggih jawabannya ya. Itu apa kamu pernah merasakan sesuai dengan teks bacaan di atas. Terus kemudian apa teks indukur nuduhake kahanan kanthi rinci. Nomor 4 iya jawabannya enggih. Nomor 3 oke ya, Pak. Nomor 3 oke di chatting. Saya sudah nulis di chatting. Terus yang nomor 108 ya. Maaf, halaman 108 bukan nomor. Halaman 108, nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu bukan ya. Halaman sebentar, saya kecilkan halaman 108 nomor 1 sampai 5 itu bukan soalnya keliru itu. Soalnya halaman maaf. Pak, yang 1 sampai 10 ditulis ya, Pak? Nomor 1 sampai 10 itu 1 sampai 5-nya itu bukan soal. Itu soal yang berikutnya, enggak usah dikerjakan. Yang dikerjakan adalah soal nomor 6 sampai 10. Nomor 6 sampai 10 saja. Oh iya ya, Pak. Bentar. Narasi nggak ada buku karo yang lumrah. Oh. Maaf. Untuk soalnya hanya nomor 6, 7 sama 8. Soalnya hanya 6, 7 dan 8. Maaf. Soalnya hanya soal nomor 6, 7 dan 8 ya. Untuk halaman 108 dan 109. Yang dikerjakan hanya 109, yang soal nomor 6, kemudian 7 sama 8. Bisa dipahami? 9 sama 10 nggak, Bi? Enggak usah. Bukan Cuma soal itu. 6, 7, 8 ya, Pak. Ya, oke. Kiranya seperti itu pembelajaran hari ini. Saya hari ini akan berkeliling. Kemarin saya sudah ditulis, Pak. Bagus. Ya. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, nanti bertemu lagi dengan saya. Oke, seperti itu ya.